Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Devi Endang Aulia Anggraini dengan NIM 2411034, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal bab 3 yang menerangkan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Soal yang pertama yang saya akan jawab yaitu jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Doktrin-doktrin Syiah yang pertama yaitu imamah. Apa sih yang dimaksud imamah? Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Diduga kuat bahwa orang yang pertama kali mengusung doktrin imamah dan mengklaim bahwa doktrin tersebut merupakan wasiat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Sabah. Keterangan ini banyak kita jumpai di dalam kitab-kitab Syiah. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja. Syiah Isna As-Sariyah berkeyakinan ada 12 imam yang telah ditetapkan sesudah Rasulullah SAW, dan para imam tersebut diyakini oleh pengikutnya sebagai seorang yang maksum. Mereka adalah yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib bergelar Al-Murtadha, yang kedua Hasan bin Ali bergelar Al-Zaki, wafat pada tahun 50 Hijriah, yang kelima yaitu Husain bin Ali bergelar pemimpin para syuhada, wafat pada tahun 61 Hijriah, yang keempat yaitu Ali bin Husain, mempunyai dua gelar yaitu Zain al-Abidin dan As-Sajjad, yang wafat pada tahun 95 Hijriah. Yang kelima yaitu Muhammad bin Ali al-Baqir, wafat pada tahun 114 Hijriah. Yang keenam yaitu Ja'far bin Muhammad al-Siddiq, wafat pada tahun 148 Hijriah. Yang ketujuh yaitu Musa bin Ja'far al-Kazim, wafat pada tahun 183 Hijriah. Yang kedelapan yaitu Ali bin Musa al-Ridho, wafat pada tahun 203 Hijriah. Yang kesembilan yaitu Muhammad bin Ali al-Jawad, wafat pada tahun 220 Hijriah. Yang ke-10 yaitu Ali bin Muhammad al-Hadi, wafat pada tahun 254 Hijriah. Yang ke-11 yaitu Hasan bin Ali al-Ashqari, wafat pada tahun 260 Hijriah. Yang ke-12 yaitu Muhammad al-Mahdi. Menurut keyakinan Syiah, dia adalah imam yang dinanti kehadirannya di akhir zaman. Yang kedua yaitu doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Selain konsep imamah, Syiah juga memiliki doktrin Mahdisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari akhir sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimaman terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Yang ketiga yaitu doktrin Isma al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa baik secara sengaja ataupun lupa. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 124 yang mempunyai arti, dan tatkala Tuhan Ibrahim mengujinya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim dapat menyempurnakannya. Dia berkata, sesungguhnya aku akan menjadikan imam bagi manusia. Ibrahim berkata, dan sebagian keturunanku. Dia berkata, tidak akan memperoleh nubuwahku orang-orang zalim. Dari ayat ini, mereka meyakini bahwa imam tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Mereka meyakini bahwa imam mereka adalah termasuk yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat ini ditolak
oleh para ulama, sebab tafsir dan lafal ahad tersebut adalah nubuwah. Yang keempat yaitu doktrin taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqoya yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Dalam hal ini salah satu tokoh Syiah terkemuka Al-Mufid menyatakan sebagai berikut: taqiyah adalah menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan akidah, serta merahasiakan terhadap orang-orang yang tidak seakidah dan tidak minta bantuan mereka dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya, baik dalam urusan agama maupun keduniaan. Taqiyah bagi Syiah bukankah sekedar anjuran atau dispensi atau rukhsah, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama, seperti halnya sholat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep taqiyah, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Mengenai hal ini, Nasir bin Abdillah Al-Qafari mengutip pernyataan dalam kitab Kaif Al-Ghita sebagai berikut: apabila telah ditetapkan bahwa taqiyah hukumnya wajib, maka apabila seseorang beribadah tidak sesuai taqiyahnya, ibadahnya batal. Siapa yang tidak bertaqiyah maka ia dianggap belum beriman. Soal yang kedua yaitu jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Doktrin-doktrin Khawarij yang pertama adalah Khawarij. Nama ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Yasir bin Ammar. Dia bertanya kepada Sahal bin Hanif, apakah kamu pernah mendengar sabda Rasulullah SAW tentang Khawarij? Ia menjawab, aku pernah mendengar beliau bersabda, akal keluar darinya kaum yang membaca Al-Quran yang bacaannya itu tidak melewati kerongkongannya. Islam sama sekali tidak membekasi mereka sebagaimana tidak membekasinya anak pada hari bintang bulan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, doktrin Muhakimah. Nama ini disematkan bagi mereka sebab mereka menolak. Yang kedua yaitu doktrin Muhakimah. Nama ini disematkan bagi mereka sebab mereka menolak tafkim yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka berkata, apakah agama Allah diputuskan dengan keputusan laki-laki atau manusia? Tiada hukum kecuali hukum Allah. Sebenarnya tafkim adalah perintah Allah. Perintah tafkim dalam peperangan dikiaskan dengan perintah tafkim dalam konflik rumah tangga. Dalam urusan rumah tangga yang menyangkut kemaslahatan dua orang saja, Allah memerintahkan tafkim. Apalagi permasalahan peperangan yang menyangkut nyawa ribuan manusia. Yang ketiga yaitu doktrin Haruriyah. Penanaman ini disebabkan karena kemunculan mereka pertama kalinya berada di daerah Harura, daerah dekat Kufah. Saat itu mereka keluar dari barisan Ali bin Abu Thalib. Nama Haruriyahnya ini populer di masa sahabat. Dalam jawabannya, Aisyah menyebut Haruriyah sebab mereka terkenal dengan orang-orang yang ekstrim dalam beribadah. Yang keempat yaitu doktrin Ahl al-Nahrawan. Sebab penawarannya ini adalah di tempat ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka. Diceritakan dalam Musnad Ahmad bin Hambal dari Abi Al-Wadi bahwa ia berkata, aku menyaksikan Ali ketika memerangi Ahl al-Nahrawan. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima yaitu doktrin Al-Marqiyah atau yang menyabut atau keluar. Sebab penanaman ini adalah mereka menyabut dari golongan kaum muslimin sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu syurah atau orang-orang yang dibeli. Nama ini adalah nama yang paling disenangi mereka karena menurut Khawarij mereka adalah orang-orang yang dimaksud
dalam firman Allah Subhanahu wa taala.